Halo, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Nah, sekarang aku lagi berada di San Plaza Medan. Ini salah satu mall di Medan dan aku udah lama sekali tidak kemari. Terakhir aku kemari itu waktu kuliah mungkin 6 tahun lalu. Dan mumpung sekarang aku lagi di Medan dan aku lagi cari kado untuk suamiku, makanya aku kemari. Awalnya tadi aku mau ke Carrefour karena aku lagi cari jam Alexander Christie. Suami aku udah lama banget pengen jam itu dan sekarang aku pengen beli. Kebetulan dia lagi mau ulang tahun. Nah, aku lagi di Medan dan alhamdulillah ada rezekinya. Jadi ini aku lagi cari jam yang cocok untuk dia. Sebenarnya dari tahun lalu itu suamiku udah pengen banget beli jam ini. Alhamdulillah dia mampu beli. Tapi aku nggak tahu apa yang dia pikirkan. Yang jelas syukurnya dia selalu mengutamakan kebutuhanku dan anak-anak. Apalagi sekarang aku lanjut kuliah lagi dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangannya. Tapi karena aku istrinya yang peka, ya udah kita beli aja. Soalnya ini aku lagi di Medan kan, dan tadi aku udah tanya ayah suka yang mana jamnya. Seperti biasa dia selalu nolak, bilang ya udah nanti aja. Masih banyak kebutuhan yang lain, tapi ya sudahlah, berbuat baik untuk suami adalah salah satu hal baik dan ini juga uangnya dari dia kan. Ya udah. Lagian kalau diingat-ingat ya, aku tuh belum pernah beli apapun yang khusus untuk suami aku. Bahkan aku tuh emang belum pernah beliin dia hadiah seumur hidup gitu loh. Selama kita menikah 6 tahun aku belum pernah beli dia hadiah. Dan memang aku bukan tipe perempuan yang suka beliin laki-laki hadiah gitu loh. Suami aja aku gak pernah beli hadiah, apalagi beli untuk pacar. Gak pernah deh kayaknya. Tapi kalau ulang tahun aku tuh selalu ngerayain setiap ulang tahun anggota keluarga kami. Apalagi kalau anniversary itu tuh penting banget untuk aku. Tapi kalau kado biasanya aku tanya ayah, nanti dia pengennya apa dan kita beli bareng gitu. Dan ini pertama kalinya aku beliin dia hadiah pakai uang aku sendiri. Cie, bangga banget nih. Pakai uang sendiri soalnya aku kan tidak bekerja dan uang ini juga sebenarnya jatah bulanan aku yang aku beliin untuk dia. Begitu. Ini kita lagi di Gramedianya San Plaza Medan. Kebetulan teman aku lagi nyari buku untuk anaknya. Dan kalau kita bandingin harga di store gini memang jauh lebih mahal daripada beli di Shopee ataupun e-commerce yang lain. Karena kalau di Shopee itu yang benar murah banget. Masya Allah ya, alhamdulillah kita bisa hemat banyak uang, tapi kita bisa memiliki barang dengan bentuk yang sama tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Karena kita itu tinggal di pulau udah 6 tahun dan di pulau ya pastinya tidak seramai Medan karena Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia. Jadi ketika kita ke Medan ngelihat rame dan berada di mall gitu rasanya memang happy banget. Tapi entah kenapa perasaannya mungkin karena aku juga pertama jauh dari anak-anak, rasanya tuh kosong dan hambar. Beda sekali aku cuti tahun lalu itu happy banget karena anak-anak dan suami ikut. Tapi sekarang karena anak-anak gak ikut rasanya sedih. Ini mau ngerayain ulang tahun ayah. Kemarin kita udah beli kado untuk ayah. Ini kado kemarin untuk ayah. Ayah ulang tahun.
semoga dan makin sukses. Amin. Happy birthday to one and only husband in the world. Terima kasih telah menjadi suami yang baik. Terima kasih telah menjadi ayah yang sangat bertanggung jawab, telah memberi contoh yang baik untuk anak-anak mami. Doa terbaik aku ucapkan kepada Allah Tuhanku menjadi doa di sepertiga malam. Semoga kita selalu sehat, bahagia, selalu saling membersamai hingga tua, menemani anak-anak ini, menjadi rumah untuk anak-anak ini, dan semoga kita sehat selalu. Amin. Tadi aku pesanin tumpeng untuk suamiku tercinta. Ini tuh dia nggak tahu. Kalau dia tahu pasti bakal udahlah, nggak usah repot-repot. Tapi ya, I just want to give you a more surprise than before. Karena aku sangat berterima kasih kamu telah menerima aku apa adanya, dan sangat berterima kasih karena ayah itu udah mau untuk nyekolahin mami lagi S2, dan itu memang biaya yang tidak sedikit, tapi ayah bersedia untuk mendukung semua keinginan mami. Jadi semoga hadiah kecil ini buat ayah bahagia. Maaf belum bisa jadi istri yang sempurna, tapi semoga Allah cukupkan aku untuk dunia akhiratmu. Kalau harus melihat ke belakang, tentunya sudah banyak ujian dan cobaan kita hadapi sebagai suami istri. Kebetulan selisih usia kita juga nggak jauh, kita cuma beda setahun. Jadi mami itu usianya Juli kemarin 28, dan sekarang ayah usianya 29 tahun. Dan alhamdulillah kita menjalani pernikahan ini layaknya seorang teman, karena memang kita berawal dari sebuah pertemanan yang karena izin Allah kita bisa berjodoh. Dan setelah melewati banyak ujian hidup, kita banyak sekali belajar, dan hubungan pernikahan yang harmonis itu menurut aku bukan tentang aku yang terlalu cinta ataupun ayah yang setia. Itu semua karena Allah pegang tali pondasinya. Jadi bukan kita yang hebat ataupun kita yang saling mencintai. Semua karena Allah izinkan kita masih bersama-sama. Dan semoga Allah rahmati rumah tangga kita, Allah sehatkan, dan maha besar Allah dengan segala ujian yang membuat kita menjadi bijaksana, dewasa, dan semoga menjadi manusia yang lebih baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti tujuan awal aku buat YouTube ini udah berjalan sekitar 3 tahun, dan memang aku upload video itu sesuka hati aku, nggak ada paksaan. Aku nggak nyari action konten lain atau apapun itu. Aku cuman ingin mengukur diriku dan anak-anak ini tahu bagaimana masa kecil mereka. Jadi memang aku sesantai itu, dan masya Allah sekarang setelah semua yang terjadi, memang Allah itu merencanakan yang terbaik. Dulu beberapa tahun lalu aku sempat tidak suka dengan keadaan menjadi seorang ibu rumah tangga, karena aku terbebani dengan konsep yang selalu di rumah aja. Apalagi memang suami itu ingin aku selalu stay di rumah menjaga anak-anak ini, dan itu memang sangat membebani aku. Dan ternyata setelah aku syukuri dan berjalan beberapa tahun sampai aku
ketemu di ujian yang membuat aku bersyukur. Ya, memang anak-anak ini adalah harta yang paling berharga di hidup kita. Materi memang penting, tapi ya membuat anak-anak ini menjadi manusia yang kenal akan Tuhannya, tahu akan tujuan hidupnya, itu jauh lebih penting daripada materi yang selalu bergelut dengan harta dan angka. Dan ya, memang benar, Allah mengetahui sedang kita tidak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dan jika harus melihat ke belakang, aku tuh rasanya kayak mau nangis dan bersyukur, ya Allah, makasih ya Allah. Benar ya Allah, memang aku lebih baik menjadi ini. Aku memang lebih baik menjadi ibu rumah tangga, dan Masya Allahnya anak aku berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, dan Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nggak kebayang kalau dulu aku bekerja, ngejar karir, pastinya anak aku nggak akan seperti sekarang, bisa tumbuh dengan baik dan bisa seperti sekarang, Masya Allah ya. Dan itu adalah hal yang paling aku syukurin, dan ya Allah terima kasih telah mencintai aku. Dan kesadaran ini juga tidak muncul begitu saja. Setelah belajar ilmu parenting dan konsul dengan beberapa psikolog, barulah aku tahu bahwasanya memang 5 tahun pertama itu penting sekali tua untuk dekat secara intent atau heart to heart kepada anak mereka. Jadi gak kebayang kalau aku sempat bekerja dan ngejar karir, tentunya aku gak akan fokus dengan keluarga ini, dan fokusku pasti terpecah karena aku mikirin karir, mikirin kerjaan, dan banyak hal. Dan Allah tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang telah terbukti di depan mataku bahwasannya memang ketika ayah dan ibu bekerja, anak-anak akan tidak bisa terhandle dengan baik ya. Aku gak bilang sekarang keluarga aku keluarga yang baik dan layak untuk dicontoh, tidak, akan tetapi di sini aku bercerita bahwasannya aku sangat berterima kasih atas keputusan Tuhanku, karena memang sebenarnya rezeki itu udah diukur. Aku bekerja ataupun belum sekarang ini, semuanya tuh sudah diukur oleh Allah dan gak mungkin ketukar. Konsep ini juga aku tahu setelah aku belajar. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone. Dan terbukti walaupun memang Allah belum mengizinkan aku bekerja untuk saat ini, buktinya kita bisa beli semua yang kita inginkan kok. Rezekinya cukup kok. Karena memang rezeki suami itu bukan rezekinya suami aja. Rezeki suami itu adalah rezeki satu keluarga yang dititipkan lewat suami. Jadi 3 tahun lalu itu aku ngebet sekali minta bekerja kepada suamiku. Aku ingin sekali bekerja karena merasa aku punya potensi di situ. Dan bilang mau pilih karir atau pilih anak-anak. Gambarannya kita seperti berlari mengejar harta dunia, tapi kita lupa bahwasanya anak ini adalah harta yang sesungguhnya. Mendengar kata-kata itu rasanya aku seperti ditampar dan perasaannya berkecamuk muncul dari dalam hatiku. Rasanya ego dan potensi itu dapat menghancurkan aku. Dan ya, Allah memang tidak pernah mengingkari janjinya. Sekarang Allah ngizinin aku lagi untuk mulai belajar lagi, sekolah lagi, dan lanjut S2 lagi dengan rezeki yang memang
telah Allah siapkan. Jadi rezekinya tuh lancar aja. Kita kadang-kadang kalau mikir tuh kok bisa ya, tapi Allah itu tidak akan pernah seperti apa yang kita pikirkan, karena Allah jauh lebih hebat dari apa yang ada dalam pikiran kita. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, kita syukuri. Semoga nikmat ini tidak menjadikan kita lupa bahwasannya memang kita diberi nikmat itu untuk menjadikan kita lebih tunduk dan taat, bukan menjadikan kita lupa. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih telah menonton Mami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Adapun video ini untuk menebus tugas Mami yang akan dikirim untuk psikolog Mami. Jadi Mami itu disuruh untuk mengalirkan rasa, melihat apa yang harus kita syukurin, dan mengabaikan tentang sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran negatif di pikiran dan hati kita. Semoga kita semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you for the happiest year of my life. My today story. Something I know.